Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, nanti malam jam 00.00 ya, Inter akan ketemu dengan Lecce dan Inzaghi sudah mempersiapkan timnya. Tetapi ada berita yang bisa menguatkan Inter supaya menang malam ini ya. Tadi pagi ada Udinese melawan Atalanta itu 0-0. Dan dini hari tadi juga ada AC Milan dengan Fiorentina. Dan Fiorentina menang, jadi AC Milan tetap tidak bergerak. Tapi Lazio kemarin juga menang, mengalahkan Napoli, sahabat Bob. Dan sekarang Lazio di peringkat 2 dan Inter di peringkat 3. Semoga nanti melawan Lecce benar-benar Inter menang dan kembali ke peringkat 2, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, ini harusnya pertandingan yang harus dimenangkan Inter, wajib dimenangkan Inter. Nah, jadi memang tidak ada alasan lagi, apalagi kalau sahabat Bob tahu bahwa tiket 70.000 sampai 75.000 sudah ludes. Oh ya, bagaimana fans Inter ini luar biasa mendukung Inter. Harusnya Inter menurut gua sih nggak akan kesulitan lah melawan Lecce. Walaupun Lecce dalam performa terbaik, sering mengalahkan tim-tim besar. Nah, ini adalah kesempatan buat Inter, sahabat Bob. Nah, ternyata kemarin kan si Di Marco udah sempat berlatih, tapi kemungkinan barusan gua baca di Gazzetta dello Sport bahwa kemungkinan Milan Skriniar juga udah nggak bisa dipanggil dan juga Di Marco. Berarti yang mengisi posisi Di Marco adalah Gosen, dan posisinya Milan Skriniar akan diisi oleh Darmian, sahabat Bob. Jadi ini semoga aja. Memang sebenarnya kalau secara prediksi Inter memang diunggulkan, dan apalagi kalau kita berbicara yang namanya head to head ya, kalau Inter dengan Lecce ini ya, sebenarnya kalau selama pertemuan di Giuseppe Meazza itu Inter selalu menang melawan Lecce. Tapi memang di pertandingan pertama musim lalu waktu lawan di kandang Lecce, Inter menang 2-1, sahabat Bob. Tapi ya bagaimanapun ini sekarang Lecce lagi menanjak dan benar-benar harus benar hati-hati. Nah, yang paling penting yang harus diwaspadai itu adalah Gabriel Strefeza ya. Ini pemain tingginya hanya 168, pemain Brazil, tetapi sudah mencetak 7 gol. Begitu juga Hasan Cesai ya, ini juga sudah mencetak 4 gol. Jadi memang perlu diwaspadai itu banyak juga di Francisco gitu loh. Nah, jadi memang kita berharap Inter benar-benar bisa memanfaatkan kekalahan Napoli, kekalahan AC Milan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Inter tetap fokus. Kenapa? Karena memang harus mengamankan yang namanya 4 besar ya. Kalau gua pribadi, sahabat Bob, gua yakin Inter menang. Sahabat Bob silakan komen gimana prediksi sahabat Bob ya. Apalagi nanti kemungkinan Inter juga akan menurunkan trio Habibi ya. Bagaimanapun Mkhitaryan perlu diistirahatkan. Nah, semoga si Barella, Hakan dan Brozovic gacor kembali. Nah, di depan kita akan kembali Toro dengan Dzeko akan bermain di awal ya. Menurut gua ini bagus supaya Inzaghi tidak kembali blunder melakukan rotasi-rotasi, apalagi dalam situasi saat ini, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja, sahabat Bob, semoga nanti kita bisa melihat Inter mengalahkan Lecce. Nah, ini sebelum pertandingan Simone Inzaghi belajar dari kesalahan kami melawan Bologna. Kami tidak akan mudah melawan Lecce yang dalam performan terbaik mereka ya. Bagaimanapun Lecce tidak boleh dianggap remeh. Ini memang kalau gua ngelihat kalau Lecce ini ya, ini luar biasa sebenarnya. Tapi ya kita harus bisa mengalahkannya. Kami datang ke pertandingan ini dengan perasaan marah. Kami tidak sabar untuk tampil di lapangan, kata Inzaghi. Setelah pertandingan melawan Bologna, kami menganalisis kesalahan yang kami buat dan belajar dari kesalahan tersebut untuk mengatasi ketidakkonsistenan kami yang kami derita. Kami harus menunjukkan fokus dan mentalitas yang kuat mulai nanti malam ya. Inzaghi mengatakan bahwa dia
mengharapkan reaksi tim untuk menunjukkan tim adalah orang yang hebat dan grup yang hebat. Dia melanjutkan, pertandingan melawan Lecce akan sulit karena mereka sedang dalam performa terbaik. Kami harus tetap benar-benar aktif. Inzaghi mencatat tentang skuadnya, para pemain sangat terbuka untuk berganti peran, mengingat beberapa sering kami harus bermain dengan skorsing serta cedera yang harus kami tangani. Nah, jadi bagaimanapun Inzaghi benar-benar sudah mempersiapkan timnya, dan juga benar-benar kita berharap benar-benar hasil yang positif, apalagi kita bermain di kandang sendiri. Semoga aja ya sahabat Bob ya, apalagi penonton di San Siro 70.000 itu, waduh luar biasa. Nah, ini juga sebelum pertandingan Steven Zhang juga datang ke latihannya pemain-pemain Inter. Dia mengirim pesan yang jelas kepada tim. Dia bilang begini ya, Zhang menghadiri sesi latihan kemarin untuk mengirim pesan ke skuad mengenai pentingnya beberapa pertandingan berikutnya karena tidak ada lagi margin kesalahan dalam run-in tim untuk musim ini. Ini pesan yang sangat jelas. Semoga benar-benar Inter bisa menang, sahabat Bob. Nah, ini sebelum kita kick off nanti, ini ada sedikit update. Frank Kessie ingin pindah ke Inter Milan dari Barcelona. Jadi ini memang Kessie ini memang menginginkan pindah ke Inter. Ini bukan hanya sekedar gosip ya. Ini menurut kabar dari Gazzetta dello Sport ya, melaporkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu terus berbicara dengan mantan rekannya Hakan yang saat ini menjadi pemain kunci dan telah menyatakan keinginannya. Menurut Gazzetta, Inter berharap keinginan Kessie untuk pindah dapat menentukan dalam mendorong kesepakatan. Ini kita tahu Kessie gajinya 6,5, ini juga nggak gampang ya sahabat Bob ya. Tapi semoga nanti dengan pinjam dan opsi membeli, Inter bisa mendapatkan Kessie. Semoga aja sahabat Bob ya. Nah, Inter juga sekarang lagi mengincar pemain-pemain muda seperti Scalvini, seperti Musa. Ini untuk menurunkan usia rata-rata skuadnya Inter di musim depan. Jadi skuadnya Inter ini adalah usia rata-ratanya paling tertinggi di Serie A, sahabat Bob, 29,5 kalau nggak salah ya. Jadi Inter berusaha menurunkan itu dengan membeli pemain-pemain muda. Ini bagus. Jadi ini termasuk regenerasi. Jadi kalau memang ini pemain Scalvini atau Musa atau pemain-pemain muda lagi ya, kayak Bekau itu kan masih muda-muda ya, itu pasti akan menurunkan rata-rata usia skuad Inter musim depan. Semoga aja sahabat Bob ya. Terus ya kalau Aslani udah sering bermain, itu pasti akan menaikkan nanti ya. Nah, ini sedikit menarik juga ya. Hakan ya. Saya ingin tetap di Inter Milan. Pemain hebat seperti Kessie disambut di sini. Kami bisa mengejutkan orang di Liga Champions. Jadi memang Hakan ini luar biasa. Terus dia juga benar-benar menunjukkan kualitas dia ya. Jadi dia tahulah bagaimanapun Inzaghi benar-benar beruntung bisa yang namanya Hakan ini memainkan peranannya. Nah, dia berbicara sedikit tentang mantan gelandang Milan dan Barcelona ini, Frank Kessie yang telah menjadi subjek untuk transfer ke Inter. Hakan mengatakan bahwa dia adalah teman dan pemain hebat. Pemain top selalu diterima di sini. Kami masih sering berbicara, itu benar, kata Hakan. Dia tahu dia bermain untuk tim hebat, tetapi dia juga tahu bahwa Inter juga demikian. Ya, semoga aja kalau memang Inter sanggup mendapatkan Kessie, terus juga apalagi Kessie juga sudah bersering berkomunikasi dengan Hakan. Nah, ini adalah berita baik sahabat Bob ya. Semoga aja ya. Nah, tetapi kalau misalnya seandainya Inter tidak bisa mendapatkan Kessie atau Musa dari Valencia, ternyata Inter sudah punya cadangannya. Siapa dia?
Emre Can dari Borussia Dortmund bisa muncul sebagai target Inter jika tidak bisa mendatangkan Kessie dari Barcelona atau Musa dari Valencia. Jadi ya, sahabat Bob, gue jujur ya, waktu si Emre waktu di Juventus, gue suka dengan pemain seperti Emre Can ya. Semoga aja kalau memang, tapi ya ini kan baru opsi ya. Kalau ya sebagai alternatif, tapi kalau misalnya Kessie datang atau Musa datang ya Inter tidak perlu Emre Can. Tetapi menurut gua Emre Can ini bagus, juga usianya masih muda 29 tahun dan kontraknya juga habis tahun depan. Jadi ya kalau dibeli juga nggak begitu mahal. Tetapi kekuatan pemain di dia posisinya sama kayak Brozo ya. Jadi Inter butuh pemain seperti ini. Tapi ya kita lihat aja nanti seperti apa sahabat Bob. Kenapa? Bagaimanapun yang jelas Inter harus memenangkan pertandingan malam ini ya. Sedikit dari pelatih Lecce, Marco Baroni ya. Inter Milan tim yang sangat kuat, tetapi kami ingin mendapatkan sesuatu. Dia bilang tim-tim besar nggak mungkin biasanya mengalami kekalahan berturut-turut. Tetapi dia bilang tim seperti mereka biasanya tidak melewatkan 2 pertandingan berturut-turut ya. Mengacu pada bahwa Inter kalah melawan Bolonya. Kami tahu mereka adalah tim yang kuat, tetapi kami masih ingin mendapatkan sesuatu besok dan kami yakin kami bisa. Nah, mereka pede akan bisa mengambil poin di Inter. Nah, ini Inter adalah pembuktian nanti malam, sahabat Bob. Semoga benar-benar Inter bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Yang paling penting adalah Inter tetap semangat ya, rendah hati dan tetap berjuang, fighting untuk Inter sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.